Sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai. Tapi skripsi akan jauh lebih baik apabila skripsi tersebut dibicarakan. Kali ini bersama aku, Eka Kartika, di program Yuk Ngomongin Skripsi. Kali ini aku akan membahas tentang skripsi aku dengan judul Kebijakan Pertahanan Prancis Pasca Serangan Terorisme November 2015. Hal yang menarik dalam topik ini adalah yang pertama, di mana Prancis merupakan negara yang sangat-sangat aktif di dunia internasional, terutama di bidang keamanan. Prancis merupakan salah satu anggota Dewan Keamanan PBB. Tentunya, tentang masalah keamanan, Prancis bukanlah negara yang awam seperti itu, tapi justru mengalami serangan terorisme. Hal kedua yang menarik dalam topik ini yaitu kenyataan bahwa peristiwa serangan terorisme pada November 2015 ini bukanlah merupakan serangan pertama yang dialami oleh Prancis. Ada serangan-serangan terorisme sebelumnya yang membuat banyak pihak yang mempertanyakan kemampuan intelijensi negara tersebut dan bagaimana sistem pertahanan dan keamanan mereka. Dan yang ketiga adalah kenyataan bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa yang paling besar, memakan korban yang paling besar, dan memakan kerugian yang paling besar yang pernah dialami Prancis selama adanya peristiwa-peristiwa serangan terorisme. Gimana sih awal terjadinya peristiwa serangan terorisme November 2015 di Paris ini? Aku akan bahas itu dikit. Sebenarnya di deskripsi aku akan membahas itu sedikit di latar belakang doang, gimana sih kejadiannya itu, kronologi kejadiannya seperti apa. Tapi aku yakin teman-teman, banyak dari teman-teman udah tahu. Jauh sebelum terjadinya peristiwa November 2015, serangan terorisme yang terjadi di Paris, Perancis sudah memiliki sebuah sistem pertahanan untuk menangani terorisme ini yang disebut sebagai unit koordinasi anti terorisme, di mana unit ini bertanggung jawab untuk melaporkan berbagai hal kepada Departemen Pertahanan, Departemen Dalam Negeri, dan beberapa departemen yang berkaitan lainnya. Peristiwa serangan terorisme November 2015 yang kemudian bisa kita sebut Paris Attack ini kemudian diklaim oleh sekelompok terorisme yang menyebut dirinya ISIS, atau bisa kita kenal dengan Islamic State of Iraq and Syria. Segala sesuatu tentunya ada sebab dan akibatnya, di mana ISIS mengklaim bahwa mereka melakukan serangan ini karena sikap agresif Prancis di Irak dan Suriah. Tindakan Prancis tersebut memiliki dasar, di mana dasarnya adalah buku putih Prancis pada tahun 2015, buku putih pertahanan maksudnya, yang berbunyi angkatan bersenjata Prancis harus mampu untuk ikut campur tangan dalam operasi yang dilakukan secara otonom seperti evakuasi warga negara Prancis atau Eropa, operasi kontra terorisme, atau respon terhadap serangan guna meminimalisir semua bahaya dan ancaman yang bisa berdampak besar terutama terhadap keamanan nasional. Jadi jelas di sini bahwa Prancis harus ikut serta dalam kontraterorisme. Sementara sikap agresif yang disebut ISIS tadi merupakan salah satu bentuk wujud kontraterorisme yang dilakukan oleh Prancis. Serangan-serangan tersebut diluncurkan ke tempat-tempat publik, ke tempat-tempat keramaian seperti stadion bola, yaitu Stade de France, di mana saat itu sedang ada pertandingan sepak bola antara Prancis dan Jerman. Bahkan Presiden Franciscus Hollande ada di sana untuk menonton sepak bola tersebut. Peristiwa serangan terorisme ini juga menyebabkan
beberapa hal. Jadi peristiwa ini memiliki dampak negatif. Tapi dalam skripsi saya ini saya hanya menyorot dua hal saja. Yang pertama adalah Islamophobia, di mana setelah terjadinya peristiwa ini, tingkat Islamophobia semakin tinggi di Prancis. Orang-orang yang mengenakan hijab selalu saja dicurigai. Selain itu, adanya pemisahan sekitar 5 juta orang muslim di Prancis dengan masyarakat Prancis lainnya. Jadi ada stigma-stigma masyarakat, oh dia orang muslim, wah teroris nih. Dan stigma-stigma seperti itu semakin berkembang di Prancis. Dan banyak vandalisme anti muslim dan lain-lain. Bahkan serangan terorisme ini juga berdampak negatif kepada masyarakat muslim yang ada di Prancis, karena mereka mengalami diskriminasi secara tidak langsung. Sedangkan diperkirakan beberapa saat setelah terjadinya serangan terorisme November 2015 ini, Prancis mengalami kerugian sebanyak 20 miliar euro. Peristiwa ini membuat Prancis merasakan bahwa terorisme merupakan sebuah ancaman yang luar biasa. Kalau dulu ancaman bagi negara-negara di dunia adalah kekuatan dari negara-negara musuh. Tapi kalau sekarang ancaman itu banyak banget gitu loh. Kayak sekarang ancaman bagi negara itu adalah COVID-19. Pada saat itu ancaman bagi Prancis adalah terorisme. Tapi undang-undang keadaan darurat kemudian diganti menjadi undang-undang anti terorisme yang khusus benar-benar menangani terorisme. Tapi bagaimana pula dengan undang-undang keadaan darurat? Apakah keadaan darurat itu hanya diperuntukkan untuk peristiwa-peristiwa seperti ini? Peristiwa-peristiwa terorisme, peristiwa-peristiwa separatisme? Lalu bagaimana pula dengan peristiwa COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung? Apakah COVID-19 ini tidak juga berkaitan